benar-benar tinggi sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita kita kah? Atau dipendekkan menjadi berumah tangga kah? Nah, mungkin itu ya. Kenapa sekolah memberikan sebuah pembekalan yang tidak habis-habisnya? Seseorang yang akan menjadi sehat apabila dia sakit, maka dia akan berharap cepat sembuh. Dan untuk sembuh harus dibantu dengan ikhtiar minum obat. Walaupun kesembuhan itu datangnya dari Yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa iza maritu fahuwa yaswin. Penyakit itu datang dari Allah dan Allah lah yang akan sembuh. Ya. Nah, untuk itu di awal kegiatan proyek kedua ini, selama 2 minggu, 2 pekan, kalian akan melaksanakan kegiatan proyek sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan alurnya oleh sekolah. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan kegiatan-kegiatan apa yang harus kalian lakukan, kita akan melakukan studium general. Ini adalah studium general kita. Kalau studium general yang kemarin kita di aula, kita mengundang pakar dalam konteks judul atau tema kita. Nah, sekarang kita di luar, ganti suasana. Untuk itu sebelumnya kita akan mendapatkan arahan dan informasi serta apa-apa saja yang dapat kita laksanakan dari ibu kepala sekolah atau ibu pimpinan kita, agar menyingkat waktu dan mengefektifkan waktu kita kepada Ibu Linda Krisnawati MPD untuk dapat memberikan informasi dan pengarahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabikun. Alhamdulillahillahi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu pendamping proyek pelajar Pancasila, yang kedua ya Pak Nir ya, yang Ibu sayangi dan insya Allah akan selalu menjadi kebanggaan SMA 9, siswa-siswi kelas 10 tahun pelajaran 2022-2023. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di lapangan upacara SMA 9 Bandar Lampung ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pembekalan awal atau kegiatan awal yang mengawali kita dalam kegiatan proyek profil pelajar Pancasila yang kedua. Salawat beriring salam marilah kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah syafaatnya selalu kita nantikan di yaumil akhir. Anak-anakku yang Ibu sayangi, untuk 2 minggu ke depan kalian tidak belajar materi pelajaran seperti biasa. Seperti pada proyek yang pertama, ya, senang ya. Seperti pada proyek yang pertama kalian kalau nggak salah 1 bulan ya Pak Gir ya. 3 minggu ya. 3 minggu kalian tidak belajar tapi kalian mengerjakan proyek yang menjadi tanggung jawab kalian di implementasi kurikulum Merdeka ini. Dan proyek yang harus kalian lakukan itu ada 3 ya. Untuk di kelas 10 itu ada 3 proyek yang harus kalian lakukan. Untuk yang pertama kemarin adalah kewirausahaan, yang kedua kita ada kearifan lokal, yang ketiga budaya ya, kebudayaan ya, kebinekaan. Jadi untuk yang kedua ini adalah kearifan lokal. Kearifan lokal yang mau kita bawa karena kita hidup, kita mencari rezeki, kita mencari kehidupan, kita mencari masa depan saat ini adalah di Provinsi Lampung.
maka kearifan lokal yang akan kita bawa adalah budaya-budaya dan kebiasaan-kebiasaan yang selalu dilaksanakan oleh masyarakat di Provinsi Lampung. Ya, tersebut dengan sebaiknya. Kunci kesuksesan kalian adalah kerjasama. Kita tidak bisa bekerja sendiri, bisa hasilnya bagus tetapi tidak maksimal. Ya. Yang dilihat bukan hasilnya anak-anakku, yang dilihat bukan hasil, tetapi yang dilihat adalah proses kalian. Bagaimana kalian bisa memunculkan ide, bagaimana kalian bisa bekerja sama untuk melakukan proses supaya mendapatkan hasil, bagaimana kalian nanti mempresentasikan pekerjaan kalian, baru yang terakhir bagaimana kalian mempromosikan hasil karya kalian tersebut. Kalian tidak bisa bekerja sendiri. Kenapa kalian oleh pemerintah, oleh Kementerian Pendidikan Nasional, oleh Mas Nadiem, anak-anak Indonesia sekarang harus memiliki proyek. Kenapa? Supaya menumbuhkan kemampuan kalian untuk bisa bersosialisasi dengan orang lain, menumbuhkan kemampuan kalian untuk bisa bekerja sama dengan orang lain. Karena pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang bisa bekerja sama dengan orang-orang di sekitarnya, bukan pemimpin yang bisa bekerja sendiri. Kalau pemimpin itu pemimpin tusuk sate, perencanaan dia sendiri, pengelolaan dia sendiri, pembiayaan dia sendiri, yang ngejual dia sendiri, itu bukan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memanfaatkan kekuatan yang ada di sekitar dia untuk menjadi nilai atau menjadi produk yang sangat berguna. Ya, nah di sini adalah jiwa-jiwa kepemimpinan kalian sekarang mau diuji. Bisa nggak kalian bekerja sama? Contoh kemarin kalian pada saat proyek yang pertama, ada yang mau kerja sendiri kan kawannya? Ada nggak? Ada. Ada yang temannya bekerja tapi dia malah tidur-tiduran. Ada nggak? Banyak ya. Ada yang temannya sibuk sendiri, dia malah ke kantin. Nah itu artinya orang-orang seperti itu adalah ciri-ciri orang-orang yang tidak bisa menjadi pemimpin. Ya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu segala sesuatu kita kembalikan ke diri kita. Segala sesuatu kita kembalikan ke diri kita. Kalau orang kerja, kalau kira-kira dia kerja, kita nggak bantu rasanya kayak mana ya? Nah kembalikan ke kita. Kalau kita kerja, orang lain nggak bantu rasanya kayak mana ya? Itu semua kembalikan dulu ke diri kita. Kalau diri kita kira-kira nggak enak, jangan kita lakukan. Ya, yang kemarin bermalas-malasan dicatat. Ya, nggak usah marah-marah nak. Ya, kalau kalian di kelompok kalian, satu kelompok ada 4 orang, misalnya satu orang nggak kerja, biarin aja, nggak usah marah-marah. Cukup kalian laporkan kepada pendamping kalian, karena itu ada nilainya. Ya. Jadi kalau nilai kalian misalnya kelompok kalian nilainya dapat 85, mungkin dia tidak dapat 85, mungkin dia dapat hanya 60. Dan sisanya yang tidak kerja nanti panir, guru-guru pendamping yang lain, yang tidak kerja tolong nanti dia suruh bikin proyek sendirian. Setuju? Ya. Ibu ulangin, yang tidak kerja jangan diomelin, biarin aja. Cukup kalian laporan kepada pendamping kalian daripada kita berantem sampai kojok-kojokan, ngapain? Ya kan? Cukup laporan sama pendamping bahwa ini tidak kerja, nanti pendampingnya dan panitia P5 nanti memberikan tugas supaya dia kerja sendirian. Ya, itu ya, nah ya, cocok ya? Cocok, gitu ya. Jadi ibu harap tidak ada lagi anak-anak ibu yang bermalas-malasan, temennya kerja, ayo kita kerja semua.
tunjukkan kreativitas kalian kan. Kita sudah tahu semua budaya Lampung seperti apa ya kan. Ada tarian, ada makanan gitu kan, ada tapis ya kan, macam-macam budaya Lampung. Yuk kita gali potensi yang ada di Provinsi Lampung ini, dan kalau bisa itu menjadi bekal kalian untuk kalian nanti mengembangkan jiwa kewirausahaan kamu. Ya, ini proyek pertama, kedua, ketiga, kemudian nanti proyek di kelas 11, proyek di kelas 12 itu adalah bekal kalian untuk masa depan. Bagaimana kalian menyusun perencanaan, bagaimana kalian nanti ketika kalian mau terjun di dunia industri, misalnya kalian melaksanakan proses produksi, kemudian bagaimana kalian menyusun anggarannya, bagaimana kalian mendapatkan hasil, dan bagaimana kalian nanti menjual produk kalian. Itu pelajaran-pelajaran itu adalah cikal bakal kalian ketika kalian nanti akan sukses di masa depan. Ingat ya nak ya. Nanti banyak sekali pekerjaan sekarang yang tidak lagi digunakan, ya, tidak lagi digunakan. Contoh misalnya, kemarin ibu lihat yang masak, kalau sekarang yang masak banyak koki kan, ya kan? Sekarang yang masak banyak koki, tetapi sekarang sudah muncul robot-robot yang bisa memasak, ya kan? Kalau di restoran, ya, di restoran itu banyak pramusaji. Nah kemarin ada beberapa tempat sekarang pramusaji sudah tidak lagi disajikan oleh pramusaji, tetapi sudah mulai robot. Di mana yang sudah ada itu? Els, kafe, ya sudah ada itu robot yang ngasihin. Tinggal kita ngambil aja di badan robot itu, gitu. Nah itu jadi kita harus mengembangkan potensi-potensi yang ada di diri kita supaya kita nanti ke depannya kita memiliki nilai plus, nilai lebih dibandingkan siswa-siswi yang lain atau saingan-saingan kalian pada saat proses mencari pekerjaan, pada saat proses kalian mengembangkan usaha kalian. Orang-orang kaya, nah saat ini orang-orang kaya, yang banyak orang-orang kaya itu banyak pengusaha, ya kan? Ya apa ya? Iya. Kalau pejabat banyak yang kaya nggak? Iya kok, iyanya kok takut-takut. Iya banyak yang kaya, tapi ada yang sebagian kayaknya pakai tanda kutip gitu kan. Nah itu, kalau kalian mau kaya, cepat berhasil, ya itu tadi, kembangkan jiwa kewirausahaan di dalam diri kalian. Baca peluang yang ada di sekitar kalian, karena orang sukses bukan orang yang pintar. Ingat ya, orang sukses bukan orang yang pintar. Orang sukses adalah orang yang bisa membaca peluang. Ya, orang yang bisa membaca peluang, orang yang bisa memanfaatkan orang-orang di sekitar mereka, orang yang bisa menangkap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Itu aja yang bisa Ibu sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Secara resmi proyek pelajar Pancasila yang kedua secara resmi dibuka. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Suciani SPD. Ibu Indra, iya. Nah Ibu Indra sebagai koordinator proyek untuk proyek kedua ini. Beliau juga seni budaya. Jadi cocok kalau nanti kita mengangkat budaya-budaya yang ada di sekitar budaya masyarakat kami. Kemudian fasilitator yang akan mendampingi di proyek kedua adalah yang pertama adalah Bapak Kristianto SAG, Pak Kris ada di belakang ya. Kemudian Bapak M. Arif Kurniawan Eskos FIP, Pak Arif. Kemudian Pak Arif kan ke depan, Pak Arif. Ya, Pak Arif, semuanya yang tadi sebagai fasilitator diminta oleh Ibu pimpinan ke depan. Ya, sebagai fasilitator tadi Bu Indra koordinator, Pak Kris, Pak Arif Kurniawan,
Bu Margareta Suryani SPD. Bu Margareta mana Bu Margareta? Masih tidur? Oh ya, masih make up. Kemudian yang ketiga Ibu Dewi Herlia Eskom MTI. Bu Dewi. Mana Bu Dewi? Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah Bapak Firamurti Adi MPD. Hebat semuanya. Dan yang terakhir adalah Ibu Larasati Ayu Asunda SPD. Ayu. Inilah tim-tim yang akan memfasilitasi dalam proyek kedua dalam tema kearifan lokal, ya. Dan mudah-mudahan ini tenaga-tenaga hebat, guru-guru hebat, asal kalian tahu, ya, guru-guru yang dapat membangkitkan dan membangun kreativitas yang ada di SMA Negeri 9. Dan untuk itu nanti pada saat akan disampaikan prosesnya, ya, kayaknya di awal yang baik dan luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Tim-tim fasilitator dan koordinator yang ada di proyek kedua ini. Untuk itu kami serahkan kepada Ibu Indra Suciani untuk memberikan penjabaran tentang kegiatan dari proyek kedua itu yang nanti mungkin ada alur dan sebagainya. Karena selama 2 pekan ke depan kita akan belajar tentang seni budaya, ya, bahkan ada nyeruit ya Bu ya, ada nyeruit, woi asik kan nyeruit bareng gitu kan, nyeruit bareng. Nah ini yang kayaknya bakal ditunggu nih. Saya juga nunggu Bu. Kalau bisa di awal Bu nyeruitnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan kepada Ibu. Baik, Bapak Ibu mau sambil duduk? Izin Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pagi-pagi kalian bisa berkumpul, sehat semuanya. Alhamdulillah, siap menghadapi proyek 2 tema kearifan lokal ya Anak Ibu ya. Sebelum Ibu mulai, ini kan posisi duduknya ini dempet-dempet banget ya. Nah, Ibu kepengen ini dari 10.1 sampai 10.11 ya, itu duduknya minta maaf yang perempuan, yang laki-laki sesuai. Satu kelas harus terpisah laki-laki dan perempuan. Ibu kasih waktu gercep dan berjarak sampai hitungan 10 tapi Ibu lambat. 1, 2. Awal yang baik kenapa? Ibu katakan awal yang baik kenapa? Karena kalian mendengar semua perintah, ya, mendengar semua perintah dan taat, itu taat, ya, taat aturan, ya. Alhamdulillah kalian menyikapi dengan baik. Baik, anak-anak Ibu semuanya, bahwa di proyek 2 ini tentang kearifan lokal budaya, ya budaya siapa? Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak, ya. Kita berada di Lampung, Jadi kita akan mengangkat budaya Lampung. Walaupun ya kita berada di Indonesia dengan keragaman. Coba Ibu tes. Indonesia ini luas loh. Ada berapa jumlah provinsi di Indonesia? Siapa yang tahu? Berapa? 34, 36, 37. Berapa Bu yang benar Bu? 37 provinsi. Kalau pulau berapa jumlahnya? Ya banyak berapa? Kamu kan belajar. Nah, pulau cuma 5.
ini kamu masih mencari-cari, ayo menduga-duga. Ini belajarnya masih belum sungguh-sungguh. Tadi Ibu tanya provinsi, yang benar ada 37. Tanya pulau, banyak pulau di Indonesia. Kenapa Ibu tanya provinsi, tanya pulau? Karena itu wilayah di mana masyarakat. Ayo diam dulu, dengarkan dulu. Katanya ciri khas pelajar Pancasila itu taat, disiplin, ya. Baik. Kenapa Ibu bicara tentang tadi pulau dan provinsi? Karena ini berkaitan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pulau atau secara ketatanegaraan dikatakan provinsi, ya. Nah, tadi Ibu katakan kita tinggal di Lampung, ya masyarakat Lampung, kebiasaan masyarakat Lampung, kebiasaan. Sebelum Ibu nanti ceritakan tentang tahapan yang akan kamu kerjakan, ini Ibu persepsi dulu dengan kalian. Kebiasaan-kebiasaan apa saja sih? Karena Ibu lihat ini kita tinggal di Bandar Lampung, ya, tinggal di Bandar Lampung. Memang kita tergerus oleh globalisasi informasi, ya. Kebiasaan yang Ibu lihat di kalian dari sisi bahasa saja, jarang yang menggunakan bahasa Lampung, ya kan? Bahkan pelajaran mulok saja nyaris banyak yang nilainya jeblok, ya kan? Nyaris nilainya jeblok. Kalau di Jawa, dulu Ibu di Jawa belajar Hono Coroko, aksara. Lampung juga punya aksara kan? Nah, kalian banyak yang jeblok. Walaupun Lampung ini heterogen, memang banyak pendatang, ya. Tapi itu filosofi nasionalisme kamu, ya, supaya kamu menjadi masyarakat yang Pancasilais, itu yang perlu dilestarikan. Melalui kegiatan di dalam institusi formal seperti ini, sekolah, nah disinilah kalian belajar, ya. Nah, jadi kebiasaan berbahasa, kebiasaan apa lagi? Yang Ibu lihat kebiasaan kamu ini sehari-harinya jarang sekali yang kegiatan-kegiatannya itu rada ya, karena kalian ini nggak kerasa kalau kita semua, bukan kalian saja, nggak tua, nggak muda, semuanya ini sedang dijajah oleh teknologi, ya. Pemanfaatan teknologi itu kurang bijak. Apa? Gadget, apa? HP, ya. Kita banyak berkomunikasi dengan HP, banyak ngeladenin obrolan di HP, ya. Sehingga apa? Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang masa lampau, ya, di Lampung, kebiasaan di keluarganya ini lama-lama punah, hilang. Jadi alhamdulillah program Project 2 ini akan menguatkan kalian, ya, menguatkan kalian dari sisi profil generasi pelajar Pancasila, ya. Kita ingin munculkan di sekolah kita bahwa kita ada budaya, khususnya budaya Lampung, ya, yang melekat di hati kalian, ya, dan diimplementasikan di kehidupan, ya, bersekolah kalian di lingkungan sekolah melalui apa? Ya, melalui nanti kegiatan-kegiatannya, ya. Coba kalau dari sisi budaya itu kan bisa ditilik dari berbagai sisi, ya nak, ya. Kebiasaan itu bisa dilihat dari berbagai sisi kan? Tadi dari bahasa, dari komunikasi, dari pergaulannya, komunikasinya bahasa Lampung, ya. Nah, kemudian kalau dari makanan khas Lampung ada? Yang pojok belakang coba Ibu, ya, anak Ibu yang cantik yang pakai masker hitam. Masker hitam, iya, berdiri nak, coba berdiri. Gak apa-apa, suaranya keraskan. Ya, kamu harus tampil berani. Ayo diri nak, berdiri. Ya, makanan khas Lampung. Suaranya keraskan. Makanan khas Lampung apa nak? Coba. Seruit. Ya. Semuanya tahu nggak tentang seruit? Alhamdulillah, berarti kita belajar Project 2 nanti nggak sulit, ya, karena tahu semua kan? Wah, mantap ini.
Seruit tahu semua. Baik, seruit makanan kecilnya. Apa ciri khasnya? Diri, ayo. Dari kelas 10 IPA 2 ya? 10-2. Ya. 10-2 bukan IPA, 10-2. Apa nak? Tempoyak. Tempoyak. Makanan kecil. Makanan kecil. Ya, tempoyak itu bumbu ya. Gitu ya? Ya, 10-6 bilang lapis legit. Ya, legit Lampung. Skubal, buka ya. Keripik pisang, apalagi? Ya banyak, ya Allah, alhamdulillah. Jadi kita nggak kesulitan, belum apa-apa sudah bisa mengidentifikasi ya hari ini ya. Baik, itu baru makanannya. Kalau ada pung, Rehanku di Lampung. Apa itu? Lagu? Itu lagu daerah, lagu pop, apa lagu daerah Lampung? Ya, pop? Bukan? Kita pun jama-jama. Apa itu? Lagu tradisional Lampung, tapi digunakan untuk iringan tari. Mantap semuanya, berarti gak sulit-sulit kita belajar. Masya Allah. Ya, mantap semuanya. Lalu, ya, belum belajar proyek, tapi kan kalian ada belajar seni budaya, ya kan? Sebagian kecil atau sebagian besar ini yang mengenal cetik Lampung, gamelan ring, tapi kan menyebutnya ring, ya, ring. Bukan cedal ya, tapi itu dialek ya. Ada yang nggak kenal gamelan, cetik? Kenal semua kan? Mantap, berarti nanti mulus ini pelajaran proyek 2 ini, ya. Baik. Kemudian mungkin karena kalian tinggal di Bandar Lampung dan bukan orang Lampung, karena tadi Ibu mengatakan heterogen ya. Kalian ada yang datang dari mana, terus jarang melihat ada festival yang pakai topeng. Itu festival apa ya? Festival apa yang pakai topeng? Lampung. Sakura, Masya Allah, tahu lagi. Keren. Festival Sakura yang pakai topeng ya. Itu dari mana nak? Lampung Barat? Ya, Lampung Barat. Kemudian kalau orang Lampung itu ya ada di daerah-daerah tertentu ya, kepala adat dan seterusnya itu suka ada kegiatan yang namanya gelar adat di Begawi ya. Ya. Nah, walaupun di Bandar Lampung kamu jarang mendengar cerita dari temanmu mungkin yang pulang kampung harus ya ada kegiatan seperti itu. Ini nanti kita coba ya, kita pelajari ya, dan kita buat ya ritual prosesi gelar adat. Jangan ngobrol, tunggu Ibu belum selesai, jangan ngobrol. Ayo, ini bukti karakter Pancasila ya, jangan ngobrol. Baik, jadi dari sekian banyak kebiasaan tadi yang sudah Ibu sebutkan ya, sampai ke tari, sampai ke musik, sampai ke ada festival, tentunya masih banyak lagi kalau dieksplorasi ya, masih banyak lagi. Nah, namun karena waktu kita belajar proyek ini hanya 2 minggu ya, insya Allah nanti dalam perencanaan setelah 2 minggu ada 1 minggu tapi tidak full, dipakai 1 hari insya Allah ya Bu Kepala Sekolah Pak Nir, dipakai
dipakai 1 hari untuk kita gunakan. Jika waktu dan semuanya memungkinkan, kita akan gelar hasil proyek kalian ini, insya Allah rencana ini dengan tema Begawi Semalan, ya, supaya kelihatan, ya, dari yang kamu pelajari, ya, budaya Lampung kita akan gelar Begawi Semalan sesuai kemampuan kita, dan itu membuktikan untuk bisa kita promosikan. Promosi itu nanti kan bisa lewat media sosial, tidak harus, ya, kita mengundang siapa, tetapi nanti dari kegiatan yang kita lakukan bisa direkam, ya, melalui video, kemudian kita upload. Nah, itu salah satu refleksi dan tindak lanjut dari yang kami kerjakan. Baik anak-anak ibu, untuk tidak menyita waktu, bahwa kalian nanti, Bu, kira-kira ini tahapan-tahapannya apa sih yang mau kita kerjakan nanti setelah ini nih, setelah stadium general, ya, yang akan kita pelajari sama seperti kamu belajar seperti biasa, sesuai jam masuk pelajaran, dan itu kan sudah kamu lakukan di project 1, ya kan? Cuma khusus untuk di project 2 ini, setelah ini ngapain? Nah, karena ada tahapan sesuai yang sudah dipandu oleh SOP pelaksanaan P2, P5, maka pertama kali yang akan kita lakukan adalah di situ harus ada tahapan pengenalan. Nah, pengenalan ini adalah nanti kalian masuk kelas, guru pendamping, ya, di kelas mendampingi kalian. Untuk apa, Bu, selanjutnya? Untuk kalian membuat pengenalan diri dulu sebelum pengenalan budaya, yaitu kalian harus bekerja tidak sendiri. Kalau sendiri-sendiri waktunya nanti 1 semester. Ini kan kita cuma 2 minggu. Maka yang kalian lakukan adalah bagi kelompok. Nah, bagi kelompok itu, Nak, supaya tidak monoton, tidak harus begitu masuk, ya, guru pendamping memberikan arahan. Nah, bagi kelompok boleh dengan bagi kelompok dengan cara yang senang, ya. Misalnya bagi kelompok dalam satu kelas itu kan harus ada 6 kelompok, ya, 6 kelompok. Nah, masing-masing memposisikan diri, saya leader nih, saya leader. Ayo kumpul, Nak, satu kelas itu leadernya paling tidak kan ada 6 orang. Nah, 6 orang itu boleh maju duluan, ya, mengatakan kelompok cantik, siapa kelompok cantik. Jadi tidak harus tunjuk kamu kelompok cantik. Nah, nanti kalau kelebihan yang masuk di kelompok cantik lebih dari 8, ya, harus menyingkir ikut kelompok yang lain, ya. Kelompok kuat, boleh, artinya dengan cara yang senang, tidak harus lihat absen, ya, tidak harus memilih, dipilih, ya. Ini juga kan proses bagi kelompok ini juga melatih kalian, ya, melatih kalian. Ayo jangan ngobrol, Ibu lagi ngomong nih, ya. Baik, jadi nanti, ya, ada kegiatan bagi kelompok nih di hari ini. Bagi kelompok dulu, ya, sebelum bekerja. Lo memang mau bekerja apa, Bu? Karena nanti setelah bagi kelompok, di situ ada tahapan kalian harus mengenal budaya Lampung, ya, harus mengenal. Ada pengenalan terhadap budaya yang akan kita pelajari. Memang langsung mengerucut, Nah, tidak mengindonesia. Kalau mengindonesia nanti kamu ada Papua, ada Aceh, ya, ada Sumatera Barat dan seterusnya. Lama, sedangkan hasilnya nanti ada tagihannya, ada hasil diskusi, ada yang harus dipresentasikan, lama lagi. Jadi kita langsung mengerucut kepada pengenalan. Kalau sudah bagi kelompok, nanti kamu diskusi untuk browsing studi literasi, tapi dengan cara browsing lalu mencari budaya Lampung, keragaman budaya Lampung. Budaya Lampung itu apa sih? Lampung itu ada budaya yang terbagi menjadi berapa? Nah, itu diinventarisir oleh kelompok, ya. Jadi paham tahapannya? Nanti bagi kelompok, cara bagi kelompoknya dengan cara yang senang, boleh, tidak harus menunjuk ini atau kesukaannya, ya. Kesukaannya dengan siapa? Nah, ini, ya, harus adil, ya. Jadi setelah itu kalian diskusi. Di diskusi itu nanti ada tagihan, ya. Harus ada hasil diskusinya. Kemudian setelah diskusi punya hasil,
itu sesuai jadwal alurnya ya. Nanti kalian hasil diskusi itu harus dipresentasikan sesuai informasi yang telah kamu data, inventarisir ya. Presentasikan, sesudah dipresentasikan ada tahapan yang mungkin harinya tidak hari sekarang ya, tidak hari sekarang. Ada tahapan yang esoknya kalian harus lebih mengerucut lagi. Kenapa? Kalian harus berdiskusi lagi, menentukan salah satu ya, salah dua, salah tiga ya. Nah, menentukan salah satu, salah dua, salah tiga tentang budaya. Kan dengan keragaman budaya Lampung itu kan tadi banyak sudah. Nah, kalian lebih mengerucut lagi, menentukan satu. Oh, kayaknya kelompok kita ini lebih enak fokus ke tarian, fokus ke musik tradisional, fokus ke festival Sekura, fokus ke makanan khas Lampung dengan seruitnya, dengan sekubalnya, dengan legitnya, dan minuman kopinya, dan seterusnya. Ya, nah itu nanti kalau mengerucut lagi ada diskusi lagi, ada mempresentasikan lagi. Nah, sampai kepada tahap persiapan dari apa yang akan kita praktekkan. Jadi nggak cuma dipelajari, dipresentasikan, dipahami ya, tapi kalian ini akan mempraktekkan. Saat sebelum praktek kalian harus mempersiapkan bentuk rancangan. Jadi ada tahapan merancang. Merancang apa? Ya yang akan kamu buat. Kalau karya seni rupa 3 dimensi Lampung itu misalnya ada tapis itu wah keberatan Bu kalau sarung. Ya selendang kan gampang ya kan, selendang. Nah kita bikin selendang tapis kan kelompok 9 orang itu dibuat rancangannya untuk 9 orang. Apakah butuh 9 selendang, apakah hanya butuh 6 selendang, itu diskusikan. Lalu apa saja yang dibutuhkan itu kalian yang menentukan, semua ketersediaan bahannya, paham? Makanya diskusikan ya. Jadi ada proses perancangan nanti sebelum mempraktekkan, dirancang, artinya nanti tagihannya ada bentuk semacam laporan ya. Sampai kepada kalau udah merancang itu bagi tugas, jangan lupa ada pembagian tugas. Tadi seperti Ibu Kepala Sekolah katakan, biasanya kalau kerja kelompok ada yang kerja sendiri, yang lainnya ada yang tiduran, ada yang ke kantin ya. Nanti di lembar pengamatan itu oleh ya, asesmen lembar pengamatan oleh guru pendamping atau antar teman, kita beri nilai ya, kita beri nilai dan ini akan merugi. Yang nggak mau proaktif nanti akan merugi, karena kelak kalian kalau bekerja sama dengan orang lain ya dalam posisi yang seperti itu tidak berubah, nah ini karakter, kembali ke karakter lagi, itu tidak menguntungkan buat kalian nah kelak ya. Ingat, ini adalah sebuah proses pembelajaran mini, kecil-kecilan. Kalau kamu dari awal sekarang nggak bisa bekerja sama ya lihat saja nanti di masa dewasa dan tuanya ya. Nah, itu jadi kalau sudah merancang ya, sudah dirancang, ada kegiatan pembagian tugasnya di kelompok ya, dirancang. Tadi kalau yang membuat ikat itu pakai apa ya? Oh, pakai kain biasa aja, digunting, dijahit pakai tangan ya. Nanti akan kita berikan tutorial ya. Kemudian membuat topeng yang paling gampang, ya udahlah waktunya kan dua minggu, cuma 2 minggu bikin topeng. Sedangkan prakteknya ini, aksinya ini paling 1 minggu. 1 minggu tuh ada berapa hari kita? Nggak sampai 7 hari, dari Senin sampai Jumat kan ya. Bikin topeng yang paling mudah, diskusi. Itulah diskusi, bikin topeng yang paling mudah dari apa? Oh, dari karton ya, dikasih bubur koran, bubur kertas ya, dikeringkan, lalu dipoles-poles, cat. Atau ada lagi cara mudah, makanya diskusi ya di situ. Jadi dipersiapkan semuanya, Nanti kalau sudah dirancang bagi tugas ya, ada pertemuan nanti di minggu kedua, itu lebih banyak aksinya, lebih banyak prakteknya. Kamu bebas menggunakan lapangan, aula
ya, untuk mempraktekkan kalau yang kaitannya dengan tari, musik, paham nak? Bu, kalau bikin misalnya bikin topeng di halaman di pelataran kelas boleh nggak? Ya nggak apa-apa mak, senyamannya kalian belajar, ya, senyamannya kalian belajar. Nah, itu jadi kalau sudah dirancang di kelas yang mempelajari tari. Nah, seperti itu nak, kira-kira tahapannya sampai kepada aksi. Tentunya di proses itu kan pasti ada akhirnya. Masa di proses cuma belajar begitu-begitu aja nggak ada hasilnya, ya kan? Pasti ada. Hasil itu sudah merupakan eksibisi, sudah merupakan unjuk gigi, unjuk peran, ya. Itu sudah merupakan eksibisi di dalam tahapan. Jadi ketika berproses kamu ada hasil, ya itulah eksibisi kalian, ya, yang bisa dipamerkan kepada siapa? Antar kelompok, antar kelas, paham? Nanti kalau ada kegiatan refleksi, kira-kira kita belajar P2 ini asik nggak ya? Enak nggak ya? Nanti akan kita berikan lembar pengamatan dan kalian bisa mempresentasikan pendapat-pendapat dari antar kelompok. Menurut kelompok lain, kita belajar tari bedana ini menurut kelompok lain begini. Nah itu refleksi. Nah, tindak lanjutnya bagaimana? Tindak lanjutnya nanti kamu kan masih panjang di SMA 9, ya kan? Masih panjang. Kamu bisa bekerja sama dengan kakak kelas, dengan stakeholder yang ada di sekolah, ya. Kalau kamu mumpuni dari hasil pembelajaran itu, malah itu nanti bisa bekerja sama dengan dunia luar. Bukan dunia luar itu maksudnya dinas. Oh, dinas ada mengadakan kegiatan acara. Kemarin SMA 9 Project P2 tari bedana massalnya berhasil. Telepon Bu Lina, boleh nggak pakai siswa tari bedana? Nah, itu sudah tindak lanjut kita bekerja sama dengan pihak luar. Nah, ya, baik, itu tahapan-tahapannya. Masih ada yang nggak paham? Betul. Masih ada yang nggak paham penjelasan Ibu? Ya, kalau paham nanti insya Allah respon pada saat proses mempelajari itu mudah-mudahan hasilnya baik ya nak ya. Paham ya? Baik, jadi tahapannya mulai dari pengenalan sampai kepada tindak lanjut. Nah, yang refleksi dan tindak lanjut itu tidak masuk dalam jadwal nak. Karena nanti kalau ada rencana di minggu ketiga 1 hari kita bisa begawi, disitulah nanti refleksi dan tindak lanjut kita lakukan. Ya nak ya? Baik, untuk coba Ibu mau pengen tahu nih Ibu nih, ingin mengeksplor. Masa iya dari sebanyak ini ada nggak yang pernah berkontribusi mengikuti kompetisi? Nah, ada. Semua kenal Sang Bumi Ruwai Jure kan? Tahu? Tunggu, Ibu mau tes ini dulu, kelompok sebelah sini ya. Baik, kelompok sebelah sini. Coba suarakan lagu Sang Bumi Ruwai Jure yang mulainya dari jauh ujung danau renau dari kanan sampai saya terus. Nggak tahu lanjutannya?
ya. Kalian udah punya nih intisarinya dari tari Muli Siger ya Nak ya. Muli Siger ya, bukan Siger Penguntan. Baik, sekarang sebelum tari Siger Penguntan ya, bukan bedana ya. Baik, kita lihat dulu teman-teman kamu nih yang sudah ya mempelajari budaya Lampung sebelumnya melalui gamelannya. Ayo Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini sebelumnya izin dulu pada ibu bapak guru sebelumnya. Kami memainkan musik tradisional gamelan dengan tabuhan pertama Semendo Selia. Semendo Selia. Yang kedua ada Layang Kasiwa. Layang Kasiwa.
ada tabuh kapot. Dengan menggunakan gitar ya, tetap ini kita tampilkan. Baik. Setelah ini Siga mengutan apa bedana mah? Siga. Oh ya, nanti minta tolong Siga. Saya sambil. Lagi. Kamu nggak mau lancar katanya? Oh iya. Aduh. Bisa kita ambil hikmah atau makna dari filosofi kegiatan tadi. Kita tahu ada 6 profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, ada yang masih ingat? Apalagi setelah itu? Ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 6. Saya kasih satunya, saya pantik. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Berkebinekaan global. Nah, ini tadi adalah berkebinekaan global. Oke, yang ketiga, bergotong royong. Bisa nggak tadi menarikan suatu tarian sendiri? Enggak bisa. Itulah bergotong royong. Itu yang memunculkan dari profil pelajar Pancasila. Main gamelan bisa sendiri? Nggak bisa. Ada yang mengiringi nadanya, ada yang membantu memberikan pengeras suaranya. Ada nggak tadi? Nah, ini adalah bergotong royong. Secara tidak sadar kita masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Apalagi selain bergotong royong? Berpikir kritis. Ada nggak tadi berpikir kritis? Ada. Ya, sangat ada. Bagaimana teman-teman kalian menampilkan sesuatu yang dia dapatkan dari latihan? Itu berpikir kritis. Apalagi? Masih ada 2. Ada lagi. Mandiri. Ya, mandiri. Apakah kalian selalu berada di samping orang tua? Enggak. Ya,
berada dengan apa yang menjadi ekspresi diri kalian sendiri. Itulah kemandirian kalian. Saya yakin anak SMA 9 memiliki kemandirian yang tinggi untuk menjadi orang yang sukses. Tepuk tangan untuk itu. Ya, yang terakhir. Yang terakhir apa? Bernalar kritis. Nah, dia berpikir kritis. Jadi ada teman yang mungkin perlu diperbaiki, kita perbaiki. Sehingga bentuk berpikir kritis ini itu tidak membiarkan sesuatu yang tidak ada atau tidak berada pada tempatnya. Inilah yang kita sebut sebagai profil pelajar Pancasila. Ya, baik. Seperti biasa nanti dalam kegiatan di kelas, ya, setiap kelas ada kelompok. Setiap kelas memiliki 6 kelompok. Setiap kelompok yang ada di dalam kelas harus memiliki koordinator kelompok dibentuk, ya. Harus ada koordinator kelompok. Kenapa? Pengalaman yang proyek yang lalu, pada saat ada komunikasi informasi yang harus disampaikan oleh masing-masing kelas, itu tidak ada koordinasinya. Maka harus dibuat koordinator kelompok. Koordinator kelompok kelas tidak harus ketua kelas. Ingat, ini kita proyek, ya. Jadi silakan dipilih secara demokratis. Silakan. Nah, nanti setiap koordinator bertanggung jawab atas daftar hadir. Jadi di dalam map ini ada 11. Ya, ini ada 11 kelas, masing-masing kelas mendapatkan map ini. Kemudian di dalam map ini, ya, tiap kali kita ada kegiatan atau ada aktivitas, akan ada lembaran aktivitasnya. Sudah ada lembar aktivitas. Mohon Bapak Ibu pendamping kelas nanti yang memikirkan pelajar, ya, ini harus dikawal. Kemudian kepada Bapak Ibu teman-teman fasilitator harus melakukan pengecekan apakah sudah ada daftar hadirnya, sudah ada lembar aktivitasnya, ya, dan lain-lainnya, gitu ya. Kemudian di setiap map ini ada instruksinya. Saya bacakan. Mohon untuk diperhatikan. Modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Temanya adalah kearifan lokal. Topik yang kita usung adalah menelusuri warisan budaya masyarakat Lampung masa lampau. Ya. Masing-masing map ini berisi 6 lembar kegiatan atau LKPD yang akan disampaikan ke masing-masing kelompok. Berarti kerjanya kelompok. Kemudian ada daftar hadir yang harus diisi oleh Bapak Ibu yang pada saat jamnya masuk ke dalam kelas tersebut. Dan koordinator kelompok kelas akan mengembalikan daftar hadir ini beserta dengan LKPD yang diberikan, kembalikan kepada Bapak Ibu fasilitator. Masih ingat nggak fasilitator untuk yang kedua ini? Yaitu Bapak Kris Yanto, Ibu Dewi Herlia, Bapak Fira Adi, Bapak Arif Kurniawan, Ibu Larasati, dan Ibu Margareta, gitu ya. Jadi itu nanti koordinasinya kepada Bapak Ibu fasilitator yang disebutkan tadi. Oke, baik. Nah, untuk menunjang buku-buku kegiatan proyek ini, kita sudah memiliki panduan dalam pelaksanaan kegiatan proyek. Mohon nanti masing-masing kelas melalui koordinator kelompok, setelah terbentuk kelompok, ya, ada koordinator kelompok kelas, meminjam satu kelompok cukup meminjam satu, karena kita kerjanya adalah gotong royong, gak usah satu-satu. Kemana? Yaitu ke perpustakaan, gitu ya. Jadi ini bisa kalian pinjam, satu kelas itu ada 6 buku jadinya. Ada berapa? Masing-masing buku di